Operator yang paling sering dipakai itu ada 3, operator matematika, operator pembanding, dan juga operator logikal. Untuk operator sendiri ada banyak. Jika kita cari operator C#, kita pilih yang bagian sini, kita akan melihat banyak sekali operator di sini. Kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri ada banyak sekali. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang operator matematika terlebih dahulu. Untuk yang tambah, kurang, kali, dan juga bagi, kalian sudah tahu. Jadi saya akan membahas 3 ini saja: plus plus, minus minus, dan juga modulus. Yang pertama plus plus. Jadi plus plus ini adalah peningkatan, dia akan bertambah 1. Kalau misalnya angka kita 1, berarti dia nanti jadi 2. Nah, misalnya di sini saya buat sebuah variabel integer namanya angka, nilainya 1. Kemudian kita gunakan plus plus. Plus plus seperti ini. Lalu kita cetak dengan konsol angka dan kita compile, maka di sini kita akan melihat angka 2. Kalau misalnya di sini kita gunakan 1 kali lagi angka plus plus, maka di sini kita akan melihat angka 3. Begitu juga seterusnya, jika setiap kita memanggilnya, maka di sini dia akan selalu bertambah 1. Operator plus plus ini juga disebut increment atau peningkatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang minus minus. Ini kebalikan dari plus plus. Kalau plus plus dia bertambah 1, misalnya 1 plus plus, maka dia akan jadi 2. Kalau minus minus berarti dia 1 akan jadi 0. Nah, misalnya di sini kita ganti variabel angkanya, tidak usah diganti, kita ubah saja langsung dari sini angka minus minus. Nah, saat kita lihat, maka di sini kita akan melihat angka 0. Begitu juga ketika kita memanggilnya sebanyak 2 kali, maka kita juga di sini akan melihat dia berkurang 2 kali menjadi angka minus 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator modulus. Jadi operator modulus ini adalah sisa bagi. Mungkin agak sedikit sulit dijelaskan. Jika kita lihat di sini, misalnya 11 mod 5 itu hasilnya adalah 1. Nah, caranya 11 itu kita bagi dulu dengan 5, hasilnya 2. Kita bulatkan bukan 2,5, tapi hasilnya adalah 2. Lalu 5 kita kalikan dengan 2 hasil tadi, hasilnya 10. Lalu 11 kita kurangkan dengan hasil yang kita dapat dari 5 kali 2 tadi, hasilnya adalah 1. Nah, jika kita praktekkan di dalam kode program, misalnya di sini kita buat yang sama, yaitu 11 mod 5. Dan jika kita jalankan programnya, di sini kita akan melihat angka 1. Kita coba lagi angka lain, misalnya di sini 19 mod 5, maka kita akan melihat angka 4 di sini. Atau di sini kita gunakan 17 mod 2, maka di sini kita akan melihat angka 1. 17 dibagi 2 itu adalah 8. 8 dikali 2 adalah 16. 17 dikurangi 16 adalah 1. Sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator pembanding.
Jadi operator pembanding ini seperti lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, yang udah pernah kita pelajari di pelajaran matematika umum. Misalnya di sini saya akan buat satu lagi variabel. Yang pertama adalah 1 dan yang kedua integer lagi angka 2, nilainya juga 2. Nah, saya akan gunakan logical operator if angka lebih kecil daripada angka 2. Jika benar, kita akan jalankan perintah write line angkanya lebih kecil. Kemudian jika salah atau else, kita akan menjalankan perintah angkanya tidak lebih kecil. Nah, jika kita jalankan di sini, kita akan melihat angkanya lebih kecil karena 1 memang lebih kecil daripada 2. Lalu untuk yang lebih besar, misalnya di sini kita rubah angkanya, kita rubah menjadi 2, kemudian angka yang keduanya kita rubah menjadi 1, lalu logikalnya kita ganti menjadi lebih besar. Maka di sini kita akan melihat, belum kita rubah tulisannya, seharusnya angkanya lebih besar. Angkanya di sini besar. Lalu kita jalankan, maka di sini kita akan melihat angkanya lebih besar karena 2 memang lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ini tidak jauh berbeda. Jadi kalau lebih kecil atau lebih besar itu berarti dia tidak boleh. Kalau misalnya di sini 1, kemudian di sini 2, operatornya itu adalah lebih kecil, dia 1 ini tidak boleh sama dengan 2, tidak boleh sama dengan 2 seperti ini. Jika kita lebih kecil, angkanya tidak lebih kecil. Jika kita jalankan, maka di sini kita akan melihat angkanya tidak lebih kecil. Karena dia tidak boleh sama, jadi dia harus lebih kecil. Berbeda dengan lebih kecil sama dengan. Kalau kita gunakan lebih kecil sama dengan, dia boleh sama tetapi tidak boleh lebih. Misal kita jalankan di sini, kita akan melihat angka lebih kecil. Begitu juga dengan lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan berarti kebalikannya. Misalnya di sini kita rubah ini 2, kemudian ini 1, kemudian kita ganti menjadi lebih besar, kemudian besar. Kita jalankan programnya. Kita di sini akan melihat angkanya lebih besar. Dan kalau misalnya kita samakan menjadi 2, maka saat kita jalankan programnya, kita akan melihat angkanya tetap lebih besar. Tetapi kalau misalnya kita tambah 1, ini sudah pasti syarat yang salah. Kita jalankan, maka kita akan melihat angkanya tidak lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operator sama. Jadi kalau sebelumnya dia harus lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil sama atau lebih besar sama dengan, maka sama ini adalah harus sama. Tidak boleh dia lebih kecil ataupun tidak boleh lebih besar. Misalnya di sini kita akan membuat integer angka ini 1, kemudian juga ini 1.
kemudian kita ganti jadi sama. Operator sama dengan ini juga sudah pernah kita gunakan saat kita belajar tentang logical if. Nah, konsol darurat ini kita akan ganti dengan angkanya sama, angkanya tidak sama. Saat kita jalankan, maka di sini kita akan melihat angkanya sama. Nah, kalau misalnya di sini kita rubah menjadi 2 misalnya, kita akan melihat angkanya tidak sama. Lalu untuk yang tidak sama ini berarti kebalikannya dari sebelumnya, yaitu sama. Berarti dia tidak boleh sama. Dia boleh lebih kecil atau lebih besar, tetapi tidak boleh sama. Misalnya di sini 2 dan 1 kita ganti menjadi angkanya, operatornya tidak sama. Kemudian angkanya tidak sama. Kalau misalnya salah, kita rubah angkanya sama. Saat kita jalankan programnya, kita melihat angkanya tidak sama karena 2 memang tidak sama dengan 1. Kalau misalnya kita rubah di sini 2, lalu kita jalankan programnya, kita akan melihat angkanya sama atau kondisinya salah karena angkanya sama, sedangkan yang kita cek di sini adalah angkanya yang tidak sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator logikal. Ada 4: OR, XOR, AND, dan NOT. Kita akan membahas dari OR terlebih dahulu. Jadi OR ini sebuah pilihan. Kamu boleh pilih 1 atau pilih dua-duanya juga boleh. Misalnya di sini saya memilih 1 atau true, satunya lagi tidak saya pilih atau false, maka saya akan mendapatkan pilihan saya, yaitu true. Misalnya di sini kita akan membuat 2 buah variabel. Pertama, variabel bertipe data boolean namanya wanita, nilainya true. Kemudian satu lagi variabel bertipe data boolean namanya adalah pria, nilainya juga true. Nah, jika kita gunakan logical if wanita atau pria, maka di sini kita akan melihat dengan konsol nilainya adalah benar. Lalu jika tidak, di sini kita akan menampilkan nilainya adalah salah. Lalu saat kita jalankan programnya, else-nya tertinggal. Lalu saat kita apalagi ini expect, masih ada yang lupa. Lalu saat kita jalankan programnya, nilainya adalah benar karena true dan true. Kita boleh kedua-duanya true atau minimal 1 true. Maka kita akan tetap melihat nilainya adalah benar. Tetapi kalau kedua-duanya itu false, nilainya adalah salah. Berbeda dengan XOR atau exclusive OR ini. Jadi kalau OR kita boleh satu saja yang bernilai true, yang keduanya false, kita akan tetap mendapatkan hasil true. Ataupun kalau kedua-duanya true, kita juga akan tetap mendapatkan hasil true, asal jangan kedua-duanya bernilai false, karena kita akan mendapatkan hasil false. Untuk XOR sendiri, simbolnya adalah tanda pangkat seperti ini atau tanda panah atas seperti ini. Jadi misalnya di sini kita gunakan pria XOR wanita XOR pria. Nilainya kita rubah menjadi true. Kemudian
kita jalankan programnya, kita di sini akan melihat nilainya adalah benar. Nah, tetapi jika kita ubah kedua-duanya menjadi true, maka di sini kita akan melihat nilainya adalah salah. Karena dia tidak boleh kedua-duanya bernilai true, dia hanya boleh satu saja. Berbeda dengan OR tadi, kalau OR tadi dia boleh satu saja bernilai true ataupun kedua-duanya boleh bernilai true. Kita tutup programnya. Sekarang tentang N. Kalau N ini dia harus kedua-duanya yang bernilai true. Misalnya kalau true dan false, maka kita akan mendapatkan nilai false. Tetapi kalau misalnya kita di sini true, maka kita akan mendapatkan nilai true. Langsung saja kita jelaskan, saya yakin kalian bingung. Jika wanita dan pria, maka di sini kita akan melihat nilainya adalah true karena kedua-duanya bernilai true. Tapi kalau kita salahin satu saja, false misalnya, maka di sini kita akan melihat nilainya adalah salah karena dia tidak boleh satu bernilai true, satu bernilai false. Dia harus kedua-duanya bernilai true. Sekarang kita akan membahas tentang not. Kalau not ini adalah bukan, jadi kalau misalnya variabel kita bernilai true, maka kebalikannya dia akan bernilai false, dia akan menjadi false. Kita cukup gunakan satu variabel saja di sini. Gunakan tanda seru seperti ini. Wanita ini bernilai false. Karena kita menggunakan not atau kebalikan dari false, maka dia akan true. Saat kita jalankan, kita akan melihat nilainya adalah benar. Tetapi kalau misalnya di sini kita rubah menjadi true atau kebalikannya, maka kita akan melihat nilainya adalah salah atau kebalikan dari true tadi. Yap, sampai di sini saja penjelasan tentang operator di C# yang dapat kita gunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.